illallah, la ilaha 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 illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda rohani kita Maulana Al-Murabbina wa Mursyidina Al-Arif Billah Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi beserta Umi, Inya dan juga seluruh keluarga beliau sekalian, sahabat-sahabat beliau dan murid-murid beliau sekalian. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat anugerahnya kepada Abu, diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga dapat membimbing kita semua untuk berakhlak mulia, untuk bisa berkemauan hanya kepada Allah, bukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Wali Kepri, Wali Batam, Bapak Gubernur MPTTI Kepri, Ketua MPTTI Kepri, Khadam Umat Ustaz M. Rijal, dan juga Tengku Samsul, Bang Liu, Ustaz Idrus, dan seluruh yang telah berhadir di posko yang kita cintai ini. Semoga kita selalu istiqomah dalam mengikuti ajaran yang dibawa oleh abuya kita, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mencintai keduanya, saling berkasih sayang, mencerminkan akhlak-akhlak mulia, dan juga bertauhidkan tauhid irfani. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam yang mulia ini judul makalah kita akhlak. Dalam kitab Manajil As-Sairin yang disurahkan kembali oleh abuya kita di halaman 122 ada judulnya akhlak. Kita dianjurkan untuk mengamalkan tasawuf. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
sesungguhnya engkau di atas kelakuan yang besar. Al-Qalam ayat 4. Akhlak ini letaknya di hati. Maka oleh sebab itu, untuk kita mendapatkan akhlak-akhlak yang terpuji, kita harus tahu yang mana akhlak-akhlak yang tercela dan berusaha untuk memperbaiki. Dari akhlak yang tercela, kita hiasi dengan akhlak yang terpuji. Oleh sebab itulah kita wajib belajar ilmu tasawuf untuk kita mendapatkan takhalli. Dalam istilah tasawuf ada namanya takhalli. Takhalli ini meninggalkan segala sifat-sifat yang jelek. Setelah itu tahalli, setelah kita bertaubat kepada Allah dari sifat-sifat yang jelek kita, kita hiasi dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia, berterusan dengan istiqomah. Nah, dengan istiqomah ini senantiasa kita berlaku baik, baik itu kepada Allah, baik itu kepada semua makhluk Allah. Ini akan tajalli sifat-sifat rahmat Allah, sifat jalal dan jalal Allah di dalam batin kita. Baru kita bisa mulai suhud kepada Allah, karena cahaya kebesaran Allah itu sudah menguasai hati kita. Maka tajalli keberadaan Allah di dalam batin kita. Bagaimana sifat Rahman Allah? Contoh, waktu kita berjalan, tiba-tiba dalam perjalanan ada seorang tua jatuh dari motor atau sepeda. Kita tidak mengenal orang itu, tapi ada tarikan dari dalam hati kita untuk menolong orang itu. Ini sudah tumbuh sifat kasih sayang Allah pada batin kita, sifat Rahman Allah. Allah yang menanamkan itu, sehingga kita kasihan sama orang itu, kita menolong tanpa kita berpikir untuk kepentingan nafsu kita. Sama ada orang tua yang telah kita tolong tadi harus membalas kebaikan kita. Nah, kalau ada ini di dalam diri kita, maka ini sudah mulai sifat kasih sayang Allah telah jahir pada diri kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sini Ray. Ya. Kita lanjut ya. Tasawuf adalah akhlak yang mulia dan dikatakan juga dengan adab. Seseorang berilmu belum tentu mempunyai adab. Tapi orang yang beradab, orang yang berakhlak mulia, sudah pasti dia mempunyai ilmu. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Jadi orang yang mempunyai adab, dia pasti mempunyai ilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu mempunyai adab.
banyak kita melihat berapa banyak orang yang di kursi-kursi itu berilmu, tetapi menjadi taman kanak-kanak di situ. Kursi terbang. Kita tidak mengatakan tempatnya di mana karena melanggar kode etik nanti. Mereka berilmu, tetapi menjadi taman kanak-kanak. Karena apa? Karena tidak memelihara adab. Salah satu adab dalam kita belajar menuntut ilmu, kata Imam Sayyid Alawi Al-Maki Al-Hasani, seseorang akhlak dalam menuntut ilmu itu, dia tidak disibukkan dengan suatu perkara selain dengan dia menuntut ilmu itu. Ini kita di sini. Salah satu adab dalam kita menuntut ilmu, tidak disibukkan dengan sesuatu perkara apapun kecuali menuntut ilmu itu sendiri. Ini pukul sampingnya. Kita teruskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addabani Rabbi fa ihsana ta'dibi." Telah memberi adab oleh Tuhanku akan aku, maka memperbagus ia akan adabku. Adab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adab Allah Subhanahu wa taala, adabnya Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah ada contoh suri tauladan yang baik pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti bahwasanya Allah itu esa. Tidak kita memperserikatkan Allah. Allah itu qiyamuhu binafsih, dia berdiri dengan sendirinya, sedangkan kita berdiri dengan lainnya, qiyamuhu bi khairi. Yang kedua, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan yang baik. Orang yang paling beradab itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak Nabi adalah Al-Quran, sebagaimana diterangkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Khuluq akhlak itulah yang dikatakan dengan tasawuf, yaitu bagus gaul antara sesama dan antara Allah Khaliq. Untuk mencapainya kita harus tahan disakiti dan selalu memberi yang baik-baik terhadap orang lain. Sebagian ulama mengatakan bahawa untuk mendapatkannya ialah dengan menambah 3 perkara. Tadi kita bercerita kemuliaan orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Sekarang bagaimana agar kita bisa berjalan daripada akhlak yang tercela menuju akhlak yang mulia? Kata ulama ada 3 syaratnya. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Karena baik itu didasarkan dengan hukum syarak. Kita tahu batas-batas Allah, apa yang diharamkan oleh Allah dan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kita tahu dan kita amalkan.
dan juga mengetahui kadar berbuat baik dan tempat berbuat baik agar dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wada'si fil makan, tempatkanlah segala sesuatu pada tempatnya. Kita tahu. Yang kedua, kepemurahan, agar dia dapat memaafkan nafsunya atau menahan nafsunya untuk memberikan kebaikan dirinya kepada orang lain. Jadi ada seorang kaya yang taat beribadah, tapi dia tidak pemurah. Dan ada satu lagi yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia pemurah. Ini orang kaya yang taat, yang tidak pemurah tadi, yang kikir tadi, kikirnya akan membawa dia kepada kebinasaan. Sedangkan yang ibadah biasa-biasa saja, tapi dia pemurah, pemurahnya ini akan menghantarkan dia kepada taat. Jadi untuk mendapatkan akhlak yang terpuji, yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua kepemurahan dalam dia melakukan hal-hal baik, dia meninggalkan keinginan dirinya, keuntungan dirinya. Kalau bahasa kita, tidak mengharapkan balasan dari perbuatan baik dia kepada orang lain. Yang ketiga, kesabaran, agar dia tahan disakiti dan dapat menahan syahwat dirinya untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan, sesuatu yang berat menurut hawa nafsumu, maka lakukan. Karena kalau kita masih di nafsu amarah, lawamah, mulhammah, ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan berat. Berat menurut hawa nafsu. Maka kita harus menahannya. Sedangkan sesuatu yang ringan menurut hawa nafsu kita, maka kita jangan lakukan. Karena ada ini ada sesuatu untuk kepentingan hawa nafsu kita, maka mudah kita lakukan. Contoh, kita bersedekah supaya orang lain tahu, kan ringan ini kalau orang lain tahu kita bersedekah. Hawa nafsu kita mengatakan agar kita dikatakan dengan orang-orang, Mak Tengku Hadi itu orangnya pemurah. Hawa nafsu kita. Tapi kalau kita bersedekah tidak ada orang lain yang tahu, ini berat menurut hawa nafsu kita. Tak puas kita. Kalau belum hal kebaikan ini orang lain tahu, hawa nafsu ini tidak terima. Maka ini harus kita kerjakan. Kita lawan hawa nafsu itu. Sabar dalam kita melawan hawa nafsu itu. Karena innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Khulu, akhlak, ialah sifat yang kembali oleh mukallaf kepadanya, sifat dalam menzahirkan seluruh perbuatan tanpa pikir dan berpayah-payah. Perbuatan itu didasarkan kepada akhlak, sifat yang ada pada dirinya. Bila mana sifat itu baik, maka akan zahir perbuatan yang baik. Dan bila mana jelek, maka akan zahir perbuatan jelek.
kalau sifat kita dalam gaul yang baik dengan sesama, maka akan zahir perbuatan yang baik. Orang-orang senang berteman dengan kita karena tidak ada maksud diri kita. Jadi begini, ketua khadam kita tanya ya. Kalau ketua khadam mempunyai seorang teman yang akhlaknya punya ketua khadam punya dia, bukan punya ketua khadam. Apapun yang punya ketua khadam dia ingin miliki, tetapi punya dia tidak boleh dimiliki. Bahkan dia hanya berteman dengan ketua khadam ini hanya ingin keuntungan untuk dirinya tanpa memperdulikan keuntungan ketua khadam. Itu bagaimana? Ini sedikit pertanyaan. Apakah ketua khadam senang berteman dengan orang itu? Kembali lagi kita masuk ke jadi orang murid punya sendiri. Jadi kita kembali lagi sini. Kembali lagi ke nomor berapa tuh ya? Secara syariat kita berjalan, kita disuruh menjauhi orang-orang yang bersifat jelek karena kita belum mampu untuk menariknya. Di samping kita melatih diri kita mengajak dia untuk perbuatan-perbuatan baik. Nah, sekarang ada kawan, sahabat karib kita yang kita jadikan melebihi cerita orang itu. Dia mengiming-imingkan kita hal-hal indah, hal yang enak-enak untuk kepentingan dunia. Ternyata dia menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Tapi kita jadikan dia sahabat karib kita. Siapa dia? Nafsu, syahwat kita. Kita telah berapa lama berteman dengan orang yang membawa kita kepada kesesatan, kesengsaraan. Berapa lama kita menjaganya dengan sangat baik. Inilah di dalam pengajian majlis pengkajian tauhid tasawuf ini kita melatih teman kita itu, syahwat kita itu, dari amarah lawamah mulhamah naik menuju mutmainnah dengan keberkahan ayahanda murabbi kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Mudah-mudahan teman kita tadi menjadi nafsu mutmainnah. Amin amin ya rabbal alamin. Khuluq ini terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama, khuluq perangai terhadap makhluk, yaitu kita harus tahu kedudukan makhluk, makamnya, yaitu mereka makhluk diikat dengan ketentuan qadar yang telah ditentukan oleh Allah. Ada 4 perkara qadar yang telah ditentukan Allah, yakni khuluq sifat perangainya. Yang kedua, kejadiannya atau bentuknya. Yang ketiga, rizkinya. Yang keempat, ajalnya. Tidak bertambah dengan diusahakannya dan tidak berkurang dengan ditinggalkan usahanya. Makhluk ini kekuatan atau kemampuannya juga telah dibatasi, baik ilmu pengetahuan, tenaga, harta, kebijakan dan lainnya.
Kita tidak menuntut kepadanya orang yang kamil, yang sempurna ilmunya, hartanya, sebagaimana yang kita harap kepada orang yang kurang dan sebaliknya. Dan juga makhluk ini di atas hukum azali, mereka terhenti atau tidak dapat menentangnya. Maka dari itu kita tidak boleh kasar terhadap mereka. Kalau kita memerintahkan harus lemah lembut atau bijak, dan melarangnya dengan nasihat, tidak dengan caci maki. Kita diperintahkan untuk mengajar mereka atau memberitahu agar mereka terpetunjuk untuk kebaikan dunia mereka dan akhirat mereka. Dan kita hadapi mereka menurut kadar isti'dad, kadar kemampuan mereka bagi sesuatu yang layak bagi mereka, menurut hal dan martabat mereka. Kita menyampaikan, mengajak kebaikan sesuai dengan kadarnya. Wada'si fil makan, tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi begitu juga dengan keinginan kita. Jangan baru kita buka potong rambut, baru buka udah mau orang datang satu hari 100 orang, pelan-pelan dia. Ini masih 2 orang, 3 orang. Mudah-mudahan Bang Azhari istiqomah, tambah ramai tamunya pelan-pelan nanti. Dengan berkah Abu, udah masuk ke rumah Abu ya. Ini sabar-sabar dulu, karena satu pohon kayu itu memerlukan proses. Baru kita tanam, kita siram, kita pupuk, dia tumbuh, tumbuh, bercabang, keluar bunga, keluar putih, berbuah, baru enak kita makan. Itu pun jangan kita paksakan mengambilnya. Kalau dia sudah masak, dia akan jatuh sendiri buah itu. Bila mana ini semua dapat anda lakukan, makhluk aman hingga anjing sekalipun, dan mereka sayang terhadap anda dan merasa bahagia atau menang dengan sebab kehadiran anda. Jadi kita kalau mempunyai kawan baik, teman baik, itu senang kita kalau dia sudah datang, sudah nelpon kita, senang kita. Umat Tengku Samsul nelpon gua ini paling enggak kopi gratis, rokok sudah ada. Jadi begitu juga kita sebaliknya. Kalau kita senang orang berlaku baik dengan kita, maka kita duluan harus tanamkan kebaikan itu pada orang. Karena sesungguhnya kita akan berjumpa dengan amal kita sendiri itu. Sekalipun bukan orang yang kita baikkan itu yang menolong kita. Karena pada hakikatnya kita berjalan kemana saja, kita akan berjumpa dengan amal kita sendiri. Kalau kita banyak beramal buruk, banyaklah kita berhadapan dengan orang-orang yang beramal buruk. Na'udzubillah subhanallah. Yang kedua, khuluq, sikap terhadap Allah Khaliq. Apa yang anda lakukan yang merupakan ibadat, anda harus menganggap kurang. Jadi jangan kita sudah merasa banyak kali sudah berzikir kepada Allah. Setiap malam Jumat ratib seribe, beribe-ribe sudah. Ini kita harus menganggap masih kurang. Jadi kalau masih kurang, ada kemauan kita untuk menambahnya. Kita masih merasa banyak dosa, namun kita harus memandang rahmat dan pengampunan Allah. Itu yang kita harapkan. Apa yang anda lakukan yang merupakan ibadah, anda harus menganggap kurang. Uzur sebab anda berdasar daripada wujud mungkin. Ada mahad. Karena yang terjadi dari wujud mungkin tidak akan sempurna
baik, tidak akan sempurna baik ibadah yang kita lakukan ini. Maka kita berusaha untuk memperbaikinya terus. Kata ulama, barang siapa yang merasa dia sudah sampai, maka sesungguhnya dia belum sampai. Jadi orang yang belum sampai itu dia akan berjalan terus. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, aku berenang di lautan tauhid, aku berenang di lautan fikih, aku menemukan dasarnya. Aku berenang di dalam lautan tasawuf, aku tenggelam di dalamnya dan aku tidak menemukan dasarnya. Ini ada di Muqaddimah Kitab Al-Hikam. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, dalam perjalanan ilmu tasawuf ini dia tenggelam dan tidak menemukan dasarnya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, wa fil fana'i fanai wa fil fana'i wajadta anta. Dalam fanaku, fana pulalah fanaku itu. Di kefanaanku tampaklah engkau. Dia telah hilang, sudah tiada. Tapi kalau masih ada, dia tidak ada. Karena tidak mungkin ada dua wujud. Agak bahaya wujud bahasanya tapi. Apa yang dari Allah Anda anggap itu baik, menyebabkan kita wajib mensyukurinya, karena zahir daripada wajibul wujud, zat yang menciptakan kita. Nabi bersabda, seluruh kebaikan itu milikmu, tidak ada bagimu kejahatan. Ingat, Nabi bersabda, seluruh kebaikan itu milikmu, tidak ada bagimu kejahatan. Jangan terbayang dalam hati anda bahwa anda dapat melunaskan hak-hak Allah atau ubudiyah yang baik, karena anda tidak ada daya upaya untuk melakukannya kecuali dengan bantuan Allah yang mencintai anda. Jadi pekerjaan datang kita ke majlis zikir ini pada hakikatnya tidak ada kemampuan kita, tetapi bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi kata Nabi tadi, seluruh kebaikan itu milikmu, milik Allah seluruh kebaikan. Tidak ada bagimu kejahatan. Jadi kalau kita tinggal salat subuh, jangan kita bilang ini sudah takdir daripada Allah. Ini takdir nafsu kita yang enak-enakan tidur. Karena seluruh kebaikan itu milik Allah. Tidak ada tidak ada bagimu kejahatan, kata Nabi. Ini kita kalau terpeleset dalam maksiat, kita pulangkan pada Allah. Ini tidak ada adab kita kepada Allah. Karena seluruh kebaikan itu milik Allah, tak ada kejahatan, kata Nabi. Jadi bagaimana kalau kita tergelincir dalam maksiat? Allah lihat, Allah bersifat Rahman, bersifat Maha Pengampun. Maka kita datang dengan Maka kita datang dengan mengharapkan rahmat dan pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbayang dalam hati anda bahwa anda dapat melunaskan hak-hak Allah atau ubudiyah yang baik, karena segala sesuatu itu berkat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akhlak dengan membersihkan akhlak, bahwa akhlak itu pemberian Allah dan karunia-Nya untuk kita. Kemudian kita berakhlak dengan menghilangkan tafarruq, dengan makna bahwa Allah yang membersihkan akhlak kita, tidak diri kita.
Sekalipun syariatnya, kita berusaha untuk menghiasi sifat-sifat yang terpuji. Lalu kita melewati akhlak dengan tajalli ahadits zat, yang menghilangkan banyak akhlak dan bertempat di makam terhapus wujud, yaitu di fardaniyah hak. Artinya hanya Allah yang ada, hanya Allah semata-mata. Demikian sajalah, semoga kita semua dapat memahaminya dan mengamalkannya, agar yang kita lakukan di mana-mana adalah untuk dapat membahagiakan kita semua dalam menzahirkan akhlak yang mulia, sesuai dengan hadis Nabi, innama bu'istu lil utamimma ma karimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka Islam, umat Islam yang dalam pandangan umat manusia jelek, kembali terang bercahaya sebagaimana dikehendaki Islam itu sendiri. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak yang ditinggikan di atasnya. Wallahu a'lam bisawab. Sekian dan demikian, banyak kekurangan kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.